Halo, Assalamualaikum semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan video tutorial membuat laporan keuangan dan ini adalah laporan keuangan yang terakhir yaitu neraca. Oke, bagaimana sih cara membuatnya? Langsung saja ya. Di sini sudah saya siapkan ya, ini adalah bentuk neraca tipe T. Kemudian isinya itu hanya untuk aktiva dan pasiva saja. Mari kita lihat ke kertas kerja, tapi sebelumnya seperti biasa kita membuatnya menjadi view side by side ya, jadi biar lebih mudah seperti itu. Oke, sinkronnya juga kita sudah disable. Baiklah, baik di sini aktiva. Aktiva itu bahasa lainnya adalah bisa aset, juga bisa harta. Nah, kita harus membagi harta terlebih dahulu ya. Harta itu kan ada dua jenis nih. Dan di dalam kertas kerja ini kita bisa melihat dari nomor akunnya aja ada harta lancar ya, yang dimulai dari angka 1, yang keduanya juga masih tetap 1, itu artinya dia masih harta lancar. Lalu yang kedua adalah harta tetap seperti gedung. Oke, ada lagi nggak sih di bawah? Tidak ada. Jadi kita langsung pindahkan nama akunnya saja ya teman-teman. Kita pindahkan yang pertama. Ketik dulu deh. Harta tetap. Salah. Harta lancar. Harta lancar dulu ya teman-teman. Oke, sudah di sini kita pindahkan nama akunnya. Harusnya ada 113, tapi kenapa ini 114? Baiklah. Pokoknya sesuai dengan data aja ya kita melakukannya ya. Kita paste biar nggak ada garis-garis kayak gini, kita jadikan dia value saja. Oke. Lalu kita lihat seperti biasa untuk nominalnya itu kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Ini sengaja saya hide ya. Sebenarnya sih di kertas kerja ini ditampilkan ada neraca saldo, ada AJP-nya juga, tapi untuk mempermudah kita dalam melihat, jadi kita hide dulu, kita sembunyikan dulu. Oke, kas itu ada saldo di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar ini. Kita copy saja semua. Kemudian kita paste di sini. Paste-nya langsung aja deh yang values-nya saja. Oke, sama ya? Ya. Nah, setelah itu kita totalkan nih. Kita totalkan harta lancarnya berapa. Caranya yang mudah ya, seperti biasa, yaitu menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang mau kita jumlahkan, tutup lalu kemudian enter. Ya, ini adalah total hasilnya. Oke, setelah kita memindahkan harta lancar, step yang kedua adalah membuat sisa harta yang belum kita pindahkan, yaitu yang ini nih, yang dimulai dengan angka 1, 2. Sudah 2, artinya di situ menimbulkan bukan menimbulkan ya, artinya jadi harta tetap. Oke, kita pindahkan hanya ada 2 akun di situ, yaitu akumulasi gedung dan akumulasinya, akumulasi penyusutannya atau depresiasi. Menghindari garis, kita value saja. Lalu nominalnya di sini harus kita perhatikan adalah, oke, gedungnya itu ada di sebelah debit. Ya. Kita paste. Tapi di sini akumulasinya tuh ada di sebelah kredit. Nah, jadi seperti sebelumnya, kalau misalkan ada 2 akun yang berbeda posisinya, keadaan ya, maksudnya bukan posisi, satunya debit, satunya kredit, maka itu artinya yang di kredit itu akan mengurangi si debit. Ya, kita ketik aja di sini 24.000. Enter. Oke. Jadi bisa teman-teman tulis strip atau bisa juga dalam kurung ya. Itu bisa saja. Oke, langsung di sini kita tulis adalah total harta tetap. Ya, oke. Kemudian langsung kita sum saja. Tidak perlu dikurangi ya karena sudah pertama tadi kita sudah membuatnya menjadi minus gitu. Jadi kita tetap pakai menggunakan rumus sum dan nanti kita akhirnya bisa memperoleh yang namanya total aktiva ya. Jadi kita jumlahkan milik harta lancar dengan harta tetapnya, itu langsung kita jumlahkan. Rumusnya masih sama yang sering kita gunakan ya teman-teman. Oke, dapat deh ini ya.
besarnya aktiva. Oke, sekarang kita bergeser ke pasiva. Kalau teman-teman pernah ikut video tutorial yang sebelumnya, di situ kan saya menuliskan neraca itu hanya untuk 1, 2, dan 3. Nomor akun 1, 2, dan 3. Nomor akun 1 sudah kita pindahkan, maka pasiva ini pasti akan berisi akun-akun yang bernomor 2 dan 3. 2 itu apa? Kita lihat ya teman-teman. 2 itu adalah utang. Jadi di sini bisa kita tulis adalah utang. Biasanya sih utang itu bisa terbagi menjadi 2 jenis, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di sini kita lihat kertas kerjanya hanya ada utang jasa, coba di bawahnya. Ada utang gaji dan utang sewa. Nah, utang jasa, utang gaji, utang sewa, teman-teman itu termasuk utang jangka pendek ya. Jadi ya sudah, kita karena nggak ada utang jangka panjang di sini, contohnya seperti bank, jadi kita tulis saja keterangannya utang. Kita copy aja ya teman-teman nama akunnya. Kita kopikan saja di sini. Oke, kemudian kita paste value aja, kayak seperti itu. Nominalnya juga kita lihat ya. Yes. Kontrol, diklik, kita nih kalau kita pilih, kita kontrol, artinya ditahan, lalu diklik, terus kita copy. Kita pindahkan di tempat yang ingin dituju. Dah, sama. Oke, ini kita sebut dengan total utang. Total utangnya sama, kita zoom dari atas sampai bawah, tutup, enter. Oke, selanjutnya setelah utang kita pindahkan, kita menuju ke angka 3. Nah, angka di sini nih bukan diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan lagi teman-teman, tapi kita ambilnya itu dari laporan perubahan modal. Ya, laporan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dan keterangannya pun menjadi modal akhir saja. Gitu. Jadi yang udah terakhir, yang sudah sangat terupdate, yaitu 161.000 ya, ini ya, klik aja. Oke, dah. Nah, kalau ingin membuat neraca, total aktiva dan total pasiva itu memang harus selain balance, penulisannya juga harus sejajar. Jadi tidak boleh totalnya di atas atau pasivanya di sebelah sini nih, di sini ya kosong gitu enggak. Jadi kita memang ingin membuatnya menjadi sejajar agar mempermudah dalam membacanya. Nah, untuk membuat kekosongan seperti ini nih, kan tadi harus ada garis-garis nih. Kita merge aja, jadi tidak mungkin diisi dengan akun-akun yang lain ya, akun-akun baru yang muncul gitu. Jadi memang demi menjaga kredibilitasnya. Oke, dan di sini kita sudah melihat ya teman-teman. Nah, udah selesai nih. Ini bisa kita close. Sudah selesai deh. Laporan neraca kita di mana aktivanya itu totalnya adalah Rp190.400. Begitu juga dengan pasivanya juga sama, totalnya Rp190.400. Oke, bagaimana? Mudah kan? Baiklah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Dadah, sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum.